Kalau saya kan sebagai rakyat atau kawulo ya dari Jogja, itu kalau itu ya harus ditutup, kita cuma ikut aja. Ya kalau boleh memohon kan dari saya pribadi masih diperbolehkan untuk jualan di alun-alun, itu aja. Ya, manut aja lah, nanti rencana gimana nurut aja. Jadi kalau akses jalannya aja yang bagian situ yang ditutup masih fine-fine aja, karena ke Alkit kan masih banyak jalan untuk menuju Alkit. Tapi kalau sampai Alkitnya yang ditutup, kalau saya sendiri yang sering kalau gabut ke Alkit, kalau kita pengen beli jajan kita ke Alkit, mau beli balon aja kita ke Alkit nih, kita beli 3 balon ke Alkit. Jadi menurut saya kasihan warga lokal juga yang berjualan di pinggir-pinggir sini, yang dia mencari nafkah kayak gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore ini 23 Januari 2025 kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita dari Malioboro akan menuju kawasan alun-alun selatan atau Alkit untuk melihat dari dekat salah satu bangunan penting dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, dimana seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tengah ramai di media berita online maupun di media sosial terkait wacana penutupan salah satu bangunan bersejarah yang juga merupakan akses untuk masuk maupun keluar dari benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta dari sisi selatan, yaitu Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nah, Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading merupakan salah satu dari 2 plengkung yang masih asli seperti pada saat pertama kali benteng Baluwerti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun. Nah, perjalanan kita kali ini kita akan menuju Plengkung Gading atau kawasan alun-alun selatan Yogyakarta untuk melihat dari dekat situasi di Plengkung Gading maupun alun-alun selatan Yogyakarta, dan nanti kita juga akan mendengar langsung respon dari masyarakat khususnya para pedagang maupun pengunjung di alun-alun selatan Yogyakarta. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami sore ini menuju kawasan Plengkung Gading dan alun-alun selatan Yogyakarta. Nah teman-teman, posisi kita saat ini berada di Jalan Malioboro. Kita berjalan ke arah selatan ya. Di sebelah kiri kita ini adalah Regol Barat Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dan kalau kita berbicara tentang Plengkung Gading, selain merupakan bagian penting dari benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta, Plengkung Gading juga terletak di dalam garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, Sumbu Filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusatnya dan Tugu Golong Gilik atau Tugu Palputih Yogyakarta. Konsep tata ruang ini dibuat berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk struktur jalan lurus yang membentang antara panggung Krapyak di sisi selatan, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta di sisi utara. Nah, Sumbu Filosofi Yogyakarta saat ini sudah ditetapkan oleh UNESCO secara resmi sebagai warisan budaya dunia. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Senin 19 September 2023, Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO akhirnya secara resmi menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Penetapan ini dilakukan dalam sidang luar biasa ke-45 Komite Warisan Dunia di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 18 September 2023. Dan perlu kami sampaikan bahwa World Heritage UNESCO melakukan sidang pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 25 September 2023. Nah, dilansir dari laman resmi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumbu Filosofi Yogyakarta dalam daftar warisan dunia UNESCO bertajuk lengkap
The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks, yang diakui sebagai warisan dunia karena dinilai memiliki arti penting secara universal. Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah konsep tata ruang yang dicetuskan pertama kali oleh Raja pertama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada abad ke-18. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah selatan dan posisi kita saat ini berada di Jalan Pangurahan. Di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta dan di sebelah selatan dari alun-alun utara adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah selanjutnya dari kawasan alun-alun utara Yogyakarta kita menuju ke arah timur di Jalan Ibu Ruswo, dan dari Jalan Ibu Ruswo kita berbelok ke arah kanan di Jalan Wijilan. Nah di depan kita ini adalah salah satu pintu masuk menuju kawasan Jeron Beteng atau kawasan Benteng Baluwerti yang disebut dengan Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan. Nah saat ini kita berada di Jalan Wijilan Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini terlihat berderet warung-warung gudeg. Nah di kawasan ini juga sering disebut sentra gudeg Wijilan. Nah sentra gudeg Wijilan merupakan sentra gudeg tertua di Jogja dan sudah ada sejak tahun 1942. Nah teman-teman, selanjutnya dari Jalan Wijilan kita memasuki kawasan alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit. Nah seperti inilah suasana sore ini teman-teman, di mana di kawasan ini merupakan salah satu spot favorit masyarakat maupun wisatawan di selatan Malioboro yang ramai setiap harinya. Nah Alkit ini lokasinya juga sangat dekat ya dengan Plengkung Gading teman-teman, di mana Alkit ini berukuran 150 meter kali 150 meter, dikelilingi oleh tembok setinggi 2 meter dan mempunyai 5 jalan keluar yang melambangkan panca indera manusia. Nah kelima jalan keluar itu ada Jalan Patean Lor, Jalan Ngadi Suryan, Jalan Langenastran Lor, Jalan Langenastran Kidul, kemudian yang di arah selatan ini ada Jalan Gading atau Plengkung Gading. Nah Plengkung Gading merupakan salah satu pintu masuk Benteng Baluwerti yang memiliki nilai historis dan simbolik di Jogja. Sebagai bagian dari sumbu filosofi, kawasan ini memiliki peran penting dalam merepresentasikan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Nah dari semua gerbang hanya Plengkung Tarunosuro di Wijilan dan Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading yang mempertahankan bentuk aslinya, yaitu gerbang melengkung yang akhirnya disebut Plengkung. Nah dilansir dari kompas.com, konon sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang pertama memang terdapat larangan melintas di Plengkung Gading bagi raja atau sultan yang masih hidup dan menduduki tahtanya. Hal ini karena berawal dari tradisi pada masa kerajaan Mataram, di mana Plengkung Nirboyo digunakan sebagai pintu keluar ketika ada raja atau sultan yang mangkat atau wafat. Hingga saat ini Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo menjadi satu-satunya pintu keluar bagi jenazah raja sebelum dimakamkan di makam raja-raja di Imogiri, Bantul. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelumnya diberitakan bahwa ada rencana atau wacana penutupan kawasan Plengkung Gading yang saat ini ramai menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pengageng Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi menjelaskan bahwa rencana penutupan kawasan Plengkung Gading saat ini masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga sumbu filosofi yang memiliki nilai sejarah dan budaya penting. GKR Mangkubumi memastikan bahwa para pedagang yang berada di sekitar lokasi Plengkung Gading tidak akan diusir, sebab banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan ini. Rencananya akan ada upaya untuk mencarikan lokasi baru bagi para pedagang untuk menyeimbangkan aspek pelestarian budaya dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Nah, senada dengan GKR Mangkubumi, Pemda DIY menjabarkan alasan munculnya penutupan Plengkung Gading Jogja, salah satunya karena adanya retakan di bangunan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUP ISDM Daerah Istimewa Yogyakarta, Anarina Herbranti, di mana pihaknya berencana menata lalu lintas di kawasan Plengkung Gading terkait dengan rencana penutupan Plengkung Gading. Nah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membenarkan bahwa dengan kondisi tersebut dibutuhkan penataan ulang Plengkung Gading.
Karena ternyata selain tekanan yang berpotensi besar merusak konstruksi fisik, beban lalu lintas kendaraan juga mengakibatkan menurunnya kualitas udara di kawasan ini. Sultan menyatakan bahwa penataan tersebut juga melibatkan rekomendasi dari UNESCO mengenai kapan penutupan dan bagaimana mekanismenya. Sri Sultan mengaku belum tahu dan akan didahului dengan uji coba terlebih dahulu. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju kawasan Alkit ya, untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat. Dalam hal ini para pedagang, wisatawan ataupun pengunjung alun-alun Kidul yang tentu saja terkait penutupan Plengkung Gading ini nantinya akan memberikan dampak langsung ya, khususnya di kawasan alun-alun Kidul atau alun-alun selatan Yogyakarta. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa saat ini Alkit banyak dimanfaatkan sebagai ruang publik oleh masyarakat maupun wisatawan, khususnya saat sore atau malam hari. Nah, saat malam mulai tiba di tempat ini banyak menawarkan aneka kuliner untuk dinikmati dan suasana makin indah ya dengan kehadiran sepeda goes atau mobil goes dengan cahaya lampu warna-warni. Nah, daya tarik lain dari Alkit adalah masangin atau masuk antara dua beringin, yaitu permainan berjalan kaki dari depan Sasono Hinggil ke arah selatan melewati dua beringin dengan ditutup matanya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Maaf bisa menunggu waktunya sebentar? Boleh Mbak. Maaf, dengan Bapak siapa? Purwanto. Selaku salah satu pedagang di alun-alun selatan Bapak ya? Iya. Tempat Bapak menjual apa Bapak? Ronde. Bapak menjualnya sudah sejak kapan atau sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2000, jadi sudah hampir 25 tahun. Kesan-kesannya Bapak selama berjualan ronde atau minuman ronde di Alkit atau alun-alun selatan ini bagaimana kesannya Bapak? Kesannya ya bagi saya pribadi sangat menguntungkan, misalnya untuk mencari nafkah keluarga ya. Jadi bisa menghidupi anak, bisa menyekolahkan gitu. Suka dukanya Bapak sebagai salah satu penjual minuman ronde di alun-alun selatan ini apa Bapak? Ya, dukanya itu kalau di sini kalau musim hujan. Dulu waktu awal-awal saya jualan kan cuma di trotoar di depan gedung Sasono Hinggil itu. Nah itu kalau musim hujan, sudah hujan gitu kita lari dari tempat teduh. Itu balapan kayak orang lari gitu. Nah, itu kalau enaknya ya kalau musim liburan pas nggak hujan itu kan agak lumayan. Ada rencana penutupan Plengkung Gading Bapak Ya. yang sangat berdekatan sekali dengan Alkit atau alun-alun selatan. Menurut Bapak bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak terkait akan wacana ditutupnya Plengkung Gading ini Bapak? Kalau saya kan sebagai rakyat atau kawulo ya dari Jogja, itu kalau itu ya harus ditutup, kita cuma ikut aja. Ya kalau boleh memohon kan dari saya pribadi masih diperbolehkan untuk jualan di alun-alun, itu aja. Kalau di alun-alun selatan atau alun-alun kidul ini ada berapa pedagang yang tergabung dalam paguyuban Bapak kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu lebih dari 300. Itu dari pagi sampai malam. Kan ada berapa paguyuban. Itu lebih dari 300-an. Kalau Bapak sendiri berjualan di alun-alun selatan ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Saya habis asar sampai rata-rata jam 2 malam. Kalau untuk hari Sabtu Minggu weekend itu dari jam berapa Bapak? Sama aja, sama jam segitu. Masalahnya kalau nanti berangkatnya sebelum asar kan tanggung jamnya. Nah, kita sholat asar dulu baru berangkat. Kalau Bapak sebagai salah satu pedagang di alun-alun selatan ini mendengar wacana penutupan Plengkung Gading ini dari mana Bapak? Saya cuma tahu dari grup paguyuban. Nah itu yang pertama itu kan ada kelompok WhatsApp untuk paguyuban kan gitu. Tahunya dari itu.
Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Amin, amin. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Maaf bisa mengambil waktunya sebentar Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Sam. Salah satu penjual makanan di alun-alun selatan atau alun-alun kidul Ibu ya? Iya. Tempatnya Ibu menjual apa saja Ibu? Nasi goreng, bakmi, ayam bakar, ayam goreng. Lengkap Ibu ya? Iya. Kalau tempat Ibu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Dari jam 4 sore sampai jam 12. Apakah setiap hari atau ada hari liburnya? Yang nggak tentu, kalau hujan nggak jualan. Apakah Ibu sudah mendengar berita atau wacana rencana penutupan Plengkung Gading yang Belum Ibu, dengar. ya? Seandainya wacana tersebut benar terjadi, penutupan Plengkung Gading yang terletak di dekat alun-alun selatan itu, bagaimana pendapat Ibu sebagai salah satu penjual di alun-alun selatan ini Ibu? Ya, manut aja lah, nanti rencana gimana nurut aja. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Maaf bisa mengambil waktunya sebentar? Ya bisa. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Eri. Sebagai salah satu penjual di alun-alun selatan atau alun-alun kidul ya Bapak? Ya. Tempat Bapak menjual apa saja? Jagung bakar, lesehan, sama makanan berat. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Jam 4 sampai jam 12 mungkin. Apakah ada hari liburnya? Tidak ada Mbak. Kalau Bapak, Ya. apakah sudah mendengar wacana penutupan Plengkung Gading Bapak? Ya ada berita seliwar-seliwar gitu loh Mbak. Katanya ada penutupan Plengkung Gading beserta alun-alun selatannya. Pendapat Bapak atau Ya. tanggapan Bapak sebagai salah satu pedagang di alun-alun selatan ini apa Bapak? Ya saya harapkan mohon jangan ditutup kawasan alun-alun selatan gitu aja Mbak. Nah, kita berharap semoga ada tempat penggantinya gitu aja. Ya, terima kasih banyak Bapak atas Ya. waktunya. Iya. Semoga sehat selalu Bapak. Amin. Selamat malam kakak-kakak berdua. Malam. Wow, bisa nggak waktunya sebentar Kak? Iya Kak. Maaf, dengan kakak siapa? Aprilia. Sama Iva. Wisatawan atau pengunjung dari Jogja apa luar Jogja Kak? Kebetulan kami mahasiswa dari Jogja. Kalau kakak berdua, apakah sudah mendengar ada wacana di media sosial tentang wacana penutupan Plengkung Gading Kak? Sempat seliweran di TikTok dan Instagram sih Kak. Sudah ngebaca, cuma nggak yang kita baca yang mendalam gitu, kayak oh ditutup kayak gitu. Lalu menurut kakak pendapatnya bagaimana dengan adanya wacana penutupan Plengkung Gading Kak? Jadi di situ saya masih bertanya-tanya sih Kak, terkait penutupannya itu penutupan jalan atau penutupan akses Alkit, yang Alkitnya juga ditutup gitu. Jadi kalau akses jalannya aja yang bagian situ yang ditutup masih fine-fine aja, karena ke Alkit kan masih banyak jalan untuk menuju Alkit. Tapi kalau sampai Alkitnya yang ditutup, kalau saya sendiri yang sering kalau gabut ke Alkit, kalau kita pengen beli jajan kita ke Alkit, mau beli balon aja kita ke Alkit nih, kita beli 3 balon ke Alkit. Jadi menurut saya
kasihan warga lokal juga yang berjualan di pinggir-pinggir sini yang dia mencari nafkah kayak gitu. Jadi kalau jalannya saja ya fine-fine aja, tapi kalau sampai alkitnya dan penjualnya juga sampai ditutup, saya kurang setuju. Lalu kakak berdua kenapa sih tertarik mengunjungi Alkit atau alun-alun selatan ini kak? Banyak jajan, banyak mainan. Aduh, kayak ini contoh, seneng aja sih mbak ada Alkit. Kayak kita sebagai mahasiswa kalau lagi penat jalan-jalan ke Alkit, melihat Alkit yang ramai, jadi ngerasa Jogja ini tuh hidup dengan berbagai macam orang kayak gitu. Di sini kan kita bisa bertemu orang-orang yang bermacam-macam, kayak warga lokalnya, ketemu orang kayak tadi ada bule, kita ketemu bule, terus ada orang-orang dari berbagai daerah. Satu kata untuk Jogja apa kak? Istimewa. Jogja istimewa, apalagi mungkin bagi mahasiswa yang dari luar Jogja ya mbak, mungkin mereka ketemu teman baru di sini dan lain-lain. Habis itu mungkin setelah mereka kuliah tuh pasti berpisah ya mbak, mungkin itu suatu keistimewaan bahwa mereka bisa ketemu teman ini teman itu dari berbagai daerah yang jauh-jauh. Terima kasih banyak kakak-kakak berdua atas waktunya. Ya, terima kasih kak. Semoga sehat selalu dan sukses ya kak ya studinya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hingga malam hari ini di Plengkung Gading dan alun-alun selatan Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.